Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Pada kali ini saya akan mereview tugas manajemen pelayanan publik, yaitu review buku administrasi publik untuk pelayanan publik yang diampu oleh dosen Pak Hayat SHP MSI. Langsung saja ke materi. Yang pertama, identitas buku, yaitu judul buku administrasi publik untuk pelayanan publik. Penerbit Alfabet, pengarang Profesor Dr. Rades Dedi Mulyadi MSI, Dr. Hendrikus Dedi SIP MSI, dan Muhammad Nur Afandi SPD. Untuk tahun terbitnya 2018, tebal buku 266 halaman. Pada buku ini berisi 3 bagian yang setiap bagiannya itu ada bab. Yang pertama, bagian 1, administrasi publik dan pergeseran paradigma untuk pelayanan publik. Bab 1 yang bertema pemahaman konsep publik, pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, dan etika pelayanan publik. Pada bab 1 terdapat pendahuluan yang dimana pemahaman terhadap konsep administrasi publik, fungsi atau peran administrasi, dan tinjauan pergeseran paradigma dalam administrasi publik untuk sebuah pelayanan publik yang lebih baik. Pada bab sebelumnya menempatkan beberapa hal atau konsep yang perlu dibahas selanjutnya dalam buku ini. Konsep-konsep terpenting tersebut adalah terkait dengan konsep publik, pelayanan publik, kualitas publik, kualitas pelayanan, dan tentunya etika pejabat atau aparatur birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik. Untuk selanjutnya ada pemahaman konsep publik dalam administrasi publik. Konsep publik ini tataran ilmu administrasi publik memiliki dimensi, di mana yang cukup dinamis. Kedinamisan tersebut dapat dilihat dari pemaknaan terhadap konsep publik itu sendiri. Berdasarkan etimologinya, maka konsep publik berasal dari kata puges dalam bahasa Yunani yang menunjukkan sebuah makna kedewasaan. Konsep kedewasaan ini, jika kita merujuk pada terminologi dalam bahasa Indonesia, maka mengandung arti luas, yakni kedewasaan fisik, mental, dan emosional. Untuk selanjutnya ada pemahaman konsep pelayanan dan pelayanan publik. Makna konsep pelayanan publik dan pelayanan publik. Konsep atau terminologi pelayanan berasal dari kata service, yakni pertama mengandung unsur ikut serta atau tunduk, dan pengertian kedua mengandung suatu kebermanfaatan atau kegunaan. Pengertian kedua dari pendapat De Vries tersebut sejalan dengan pendapat Davidow. Untuk selanjutnya, kualitas pelayanan publik, di mana pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya. Pelayanan publik yang diberikan diharapkan dari hari ke hari semakin berkualitas. Penetapan kualitas pelayanan dielaborasi dalam 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, pengaruh kebijakan pemerintah yang melaksanakan mandat dari masyarakat untuk melayani amanah. Selanjutnya, kualitas yang ditetapkan, dan yang ketiga, penilaian terhadap birokrasi yang melakukan pelayanan. Bab 2 yang bertema strategi dan metode inovasi untuk pelayanan yang berkualitas di pemerintahan daerah.
di mana pendahuluannya kewajiban negara untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan, guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah, merupakan salah satu amanah dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Operasional dari konstitusi tersebut dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kedua undang-undang tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggara pemerintah daerah yang lebih baik, termasuk dalam bidang pelayanan publik sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selanjutnya, pemahaman konsep inovasi pelayanan publik. Inovasi merupakan konsep yang relatif baru dalam literatur administrasi publik. Pentingnya inovasi dalam praktik administrasi publik, pemaknaan terhadap makna dan karakteristik yang telah dipaparkan sebelumnya memperlihatkan betapa inovasi pentingnya konsep tersebut dalam praktik administrasi publik. Strategi dan metode inovasi dalam peningkatan pelayanan publik di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan bagi birokrasi pemerintah bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Hal itu karena upaya pembaruan tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkungan birokrasi pemerintah kita, yang dimana pada saat ini berada pada kondisi yang memprihatinkan. Pengalaman berbagai eksperimen yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum mampu mengembangkan good governance. Menurut FNB 2005, dalam bab 2 ini terdapat sistem manajemen mutu pelayanan, di mana yang isinya adalah Edward Deming telah mengembangkan apa yang dinamakan dengan Total Quality Management atau biasa disebut dengan TQM. Manajemen mutu terpadu merupakan paradigma baru dalam manajemen yang berusaha memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas mutu barang, jasa, manusia, dan lingkungan organisasi. Selanjutnya, e-government. E-government dalam pelayanan publik mengemuka setelah sistem teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk memutus rantai hubungan yang sulit antara publik dan pemerintah. E-government atau yang selanjutnya kita akan menyebutnya digital government adalah penggunaan teknologi informasi khususnya internet untuk menjadikan pelayanan publik lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, pembiayaan yang efektif dan sama sekali berbeda dan jalan yang lebih baik. Selanjutnya ada bab 3, relevasi manajemen kinerja dan kinerja organisasi publik penyelenggara layanan publik serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik. Yang pertama, pendahuluan ini membahas tentang kemauan dan kemampuan organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik. Yang kelima adalah suatu kewajiban organisasi penyelenggaraan layanan publik. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka menjadi salah satu keniscayaan bahwa organisasi penyelenggara layanan publik memperhatikan secara serius indikator kualitas pelayanan publik yang kemudian menjadi standar organisasi tersebut. Bagi organisasi penyelenggara layanan publik, baik buruknya pelayanan dibandingkan dengan standar yang telah diterapkan dapat dijadikan tolak ukur untuk menjadi seberapa besar komponen
organisasi tersebut terhadap kemauan dan kemampuannya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik sudah merupakan sebuah kebutuhan bagi para penerima layanan publik atau masyarakat saat ini. Namun, faktanya menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan manfaat yang optimal dari proses dan hasil layanan yang diberikan oleh organisasi penyelenggara layanan publik. Berbeda halnya dengan organisasi swasta, yang umumnya pelayanan yang diberikannya telah memberikan kepuasan bagi penggunanya. Yang selanjutnya ada manajemen kinerja bagi organisasi penyelenggara layanan publik. Pada bagian ini berisi faktor yang mempengaruhi kinerja dalam organisasi penyelenggara layanan publik sangat jamak. Demikian pula ikhtiar untuk mengelolanya. Kinerja individu dalam satu organisasi penyelenggara layanan publik tergantung pada karakteristik organisasi penyelenggara layanan tersebut. Misalnya, budaya, struktur, dan tipe orang-orang yang terlibat di dalamnya. Suatu organisasi penyelenggara layanan publik dalam mencapai tujuannya perlu menciptakan iklim kerja di mana setiap individu dan kelompoknya memiliki tanggung jawab untuk selalu memberikan kontribusi dan melanjutkan proses perbaikan kalian maupun pengetahuannya. Yang C ada kinerja organisasi penyelenggara layanan publik. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi penyelenggara layanan publik dan juga organisasi pada umumnya untuk sebagian besar ditentukan oleh pimpinan. Apabila pimpinan melakukan pekerjaan dengan baik, organisasi mungkin dapat mencapai tujuannya. Manajemen kinerja dapat menjadi ukuran seberapa efisiensi dan efektif seorang pemimpin mempertimbangkan dan mencapai tujuan yang tepat. Dari faktor-faktor determinan kinerja yang telah dijelaskan pada bab ini, nampak bahwa berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai atau mewujudkan tujuannya dapat dilihat dari perilaku individu dan tim kerja yang terlibat di dalamnya, serta faktor situasional yang meliputi lingkungan internal dan ekstra organisasi. D. Relevansi manajemen kinerja dengan kinerja organisasi serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan organisasi penyelenggara layanan publik. Tugas utama dari suatu organisasi penyelenggara layanan publik adalah memberikan pelayanan atau penyelenggaraan pelayanan publik agar terwujud kesejahteraan bagi masyarakat. Keberhasilan organisasi penyelenggara dalam memberikan pelayanan terbaiknya dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, atau bagaimana organisasi penyelenggara layanan publik melakukan manajemen kinerjanya. Kemampuan organisasi dalam melakukan manajemen kinerja diharapkan akan mampu memperbaiki kinerja organisasinya. Untuk selanjutnya bagian 2, teknik penyusunan standar operasional prosedur atau biasa disingkat dengan SOP. Pasti tidak asing lagi dengan SOP. Apa sih SOP itu? Yang langsung saja pengertian SOP, standar operasional prosedur, istilah yang biasa dipergunakan dalam dunia pendidikan dan istilah kebijakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Secara menyeluruh, satuan SOP menggambarkan secara detail cara organisasi beroperasi. SOP administrasi tidak menggambarkan cara melakukan kerja, tetapi menggambarkan peraturan organisasi untuk melakukan pekerjaan prosedural units. Dalam pengertian
Yang lain, SOP diartikan sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Administrasi pemerintahan diartikan sebagai tata laksana dalam mengambil tindakan hukum dan tindakan material oleh instansi pemerintah dan badan hukum lainnya untuk melakukan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bab 2 ada ketentuan umum-umum standar operasional prosedur. Ada jenis-jenis SOP. Yang pertama, SOP berdasarkan sifat kegiatan. Ada dua, yaitu SOP teknis dan SOP administrasi. Yang kedua ada jenis SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan. Ada SOP makro dan SOP mikro. Untuk selanjutnya ada SOP menurut jenis kegiatan. Yang pertama SOP generik dan SOP spesifik atau biasa dengan disebut SOP khusus. Dan yang terakhir, bagian terakhir yaitu ada bagian 3, teknik penyusunan standar pelayanan. Bab 1, gambaran umum standar pelayanan. Dalam beberapa literatur banyak disampaikan definisi yang mengenai standar pelayanan publik. Dalam tulisan ini, definisi standar pelayanan berdasarkan Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2014 bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa penyelenggara pemerintah baik pusat dan daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan standar pelayanan. Dalam penyusunan standar pelayanan publik tentunya harus memiliki strategi yang baik. Adapun prinsip-prinsip standar pelayanan yang berkaitan dengan prinsip standar pelayanan sebagaimana disebutkan dalam Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2015 bahwa dalam menyusun, menetapkan, dan penerapan standar pelayanan publik dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Sederhana, 2. Partisipatif, 3. Akuntabel, 4. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan diperbaikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan. Yang kelima, transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Yang terakhir ada keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang harus diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak, lokasi geografis. Bab 2 ada penyusunan standar pelayanan. Penyiapan rancangan standar pelayanan. Sebelum pelaksanaan, penyusunan standar pelayanan tentunya ada hal-hal yang perlu disiapkan dalam rangka membuat rancangan standar pelayanan. Adapun rancangan standar pelayanan pada tahap awal adalah pembentukan tim. Pembentukan tim dalam rangka menyusun rancangan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Perpan dan RB nomor 36 tahun 2012. Hendaknya memperhatikan dua hal, yaitu keanggotaan tim standar dan tugas tim standar pelayanan. Yang B, penyusunan rancangan standar pelayanan. Telah melakukan penyiapan rancangan pembuatan standar pelayanan yang meliputi pembentukan tim dan identifikasi kondisi pelayanan saat ini. Maka selanjutnya adalah menyusun rancangan standar pelayanan sebagaimana tercantum pada bab 3 tentang penyusunan
Rancangan Standar Pelayanan dalam Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2014 bahwa komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2019 untuk komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal, penyelang proses pengembangan, dan penyusunan diserahkan pada masing-masing organisasi penyelenggara komponen. Komponen ini menjadi bagian yang perlu informasikan pada saat ini proses pembahasan dengan masyarakat. Penyusunan rancangan standar pelayanan selain perlu memperhatikan komponen standar pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini memang penting untuk menghindari kesalahan dan penentuan masyarakat waktu prosedur maupun biaya pelayanan. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Dalam penyelenggaraan standar pelayanan diperlukan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam penyusunan maupun proses pelaksanaan standar pelayanan dilakukan. Partisipasi masyarakat sangat penting guna bentuknya penyusunan standar pelayanan yang akan ditetapkan, karena peran partisipasi masyarakat sangat strategis untuk menetapkan kesepakatan bersama dan penentuan standar pelayanan. Berikut ini penulis menyampaikan bahwa mengenai partisipasi masyarakat dalam menyusun standar pelayanan yang tercantum dalam Permenpan nomor 15 tahun 2014, yakni sebagaimana amanat dalam pasal 20 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 bahwa dalam menyusun menetapkan standar pelayanan publik wajib dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kurang lebihnya dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.